Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Wah, cerah banget ya hari ini. Gimana kabar kalian? Baik? Anak-anak kelas 12 MIPA 3 gimana? Baik kabarnya? Baik, Pak. Baik, Pak. Bagus, alhamdulillah. Gimana Bu Ori, ada temennya yang nggak masuk? Sudah semua sih Pak, sepertinya. Oke, bagus. Sip. Semua sehat, semua bagus. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pengen pelajari ini bisa kita capai. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, sebelumnya Bapak lihat nih masih ada yang dasinya belum rapi, tolong dirapikan. Bajunya yang masih dikeluarin coba dimasukkan. Coba Ina, dasinya dirapikan, jangan miring Pak, kayak gitu. Ya, sebentar bagus. Pak, rapihin Pak. Bagus. Oke, nah hari ini kita buat perjanjian dulu ya sebelum kita mulai belajar. Nanti kalian bisa menggunakan handphonenya di pelajaran Bapak, tapi itu terbatas. Jadi pada saat Bapak bilang gunakan handphone, kalian boleh menggunakan handphonenya. Tapi kalau Bapak bilang jangan gunakan handphonenya, jangan ada yang berani-berani buat buka HP-nya. Gimana? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Ya, Pak. ingatkan. Oke. Bapak mau share screen ya, kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita mau belajar transformasi geometri. Tepatnya rotasi. Kemarin kita udah belajar translasi kan, refleksi, translasi. Sekarang kita belajar rotasi. Terus masih ingat nggak nih operasi matrik ordo 2x2? Wah, kalau ada A, B, C, D dikali sama E, F, G, H. Ini gimana caranya mengoperasikan matrik ordo 2x2 ini? Coba Bapak pengen kalau masih ingat, Ina coba gimana caranya? Baris kali kolom ya Pak. Oke, betul banget. Barisnya mana? B Yang itu disebut baris baris mana, pertama, Ina? Pak. Betul, Kolom dikali sama EG, kolom mana? kolom pertama, Pak. Betul. Oke, siap Ina, mantap. Bapak yakin yang lainnya juga pasti sudah ingat. Terus untuk arah sudut dan besar sudut istimewa. Arah sudut, kalau misalkan searah jarum jam, gimana sudutnya? Kalau searah nilainya negatif ya Pak? Searah nilainya negatif. Berarti kalau berlawanan? Positif berarti ya Pak? Oke, mantap Bu Ori. Untuk besar sudut istimewa, saya tanya aja ya, Bapak tanya. Sugi, sin 45 derajat. Sin 45, setengah akar 2 ya Pak? Oke, bagus. Berarti masih ingat. Kalau untuk perbandingan trigonometrinya, masih ingat nggak? Coba saya tanya, misalkan ada segitiga siku-siku. Ini alfa, ini X, ini R, ini Y. Sin Ya, alfa sin itu apa? perbandingannya depan per miring. Jadi X per, itu apa sih Pak? Ini R. Oh, R. Ya, X per R. Oke, mantap. Bapak yakin kalian pasti ingat. Sekarang kalau jumlah dan selisih sudut trigonometri, misalkan ada sin alfa tambah beta. Sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Oke. Kalau cos alfa plus beta, Hilman? Cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Oke, bagus. Nah, kenapa sih kita harus ingat pelajaran ini? Karena kalau kita mau belajar rotasi nih, ini materi ini, keempat materi ini harus benar-benar udah siap. Karena kalau kalian belum siap, ya nanti kalian bakal kesulitan untuk mempelajari rotasi. Nanti kalian mengkaitkan 4 materi ini dikaitkan dengan rotasi. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar yang pertama KD-nya itu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matrik. Indikatornya itu menetapkan sifat-sifat rotasi, mengaitkan pemakaian operasi matrik pada rotasi, menggunakan persamaan matrik rotasi pada transformasi, dan yang terakhir menganalisis penggunaan matrik dalam komposisi transformasi yang memuat rotasi. Tujuannya setelah mengikuti pembelajaran dengan treatment yang Bapak berikan ini, nanti kalian tuh bisa menyelesaikan indikator ini dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, aktif, kreatif selama proses pembelajaran.
Nanti Bapak ingin kalian menunjukkan rasa ingin tahu kalian, tanggung jawab kalian, keaktifan kalian, kreatif kalian dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Bapak berikan. Nah, sekarang siapa yang ingin bekerja di Lapan atau NASA? Terus siapa yang Ribet ingin nggak menjadi pekerjaannya, Pak? astronot? Mungkin ada yang jadi astronot atau arsitek atau desain? Arsitek? Nggak ada. Apa? Dari sekian anak ini masa nggak ada yang mau jadi arsitek? Seru tau. Desain juga seru. Itu banyak banget sekarang tuh desain-desain kreatif tuh banyak banget dibutuhin. Oke, kalau gitu coba deh scan barcode yang ada di sampingnya. Coba semuanya handphonenya digunain. Ini waktunya kalian menggunakan handphone. Coba kalian scan barcode. YouTube ya Pak ya? Iya, nanti kalau sudah kalian masuk ke link YouTube. Rotasi adalah perputaran. Lalu, pernahkah kalian mengunjungi pasar malam? Biang lala merupakan salah satu wahana di pasar malam yang memanfaatkan konsep rotasi loh. Setiap keranjang akan diputar atau dirotasikan terhadap pusat biang lala. Wah, seru sekali ya. Lalu, pernahkah kalian mengamati motif pada batik? Motif pada batik Kabung merupakan salah satu motif yang memanfaatkan konsep rotasi loh. Wah, cantik sekali ya. Kemudian, apakah kalian pernah mengamati logo suatu brand? Logo pada brand Mitsubishi memanfaatkan konsep rotasi loh. Coba perhatikan logonya. Logo tersebut merupakan bangun belah ketupat yang dirotasikan. Wah, ternyata rotasi juga bermanfaat ya untuk membuat logo. Selanjutnya ini, coba kalian scan lagi nih barcode-nya yang ada, bebas mau yang kanan atau yang kiri. Tapi yang kiri dulu sih, biar bareng-bareng. Ayo semua handphonenya digunain. Udah, apa yang kamu lihat Pak, di ada sana? gambar planet, Pak. Ah, betul. Dari situ kamu bisa ngelihat apa aja tuh, planet apa aja yang kamu lihat? Bumi dikelilingi sama bulan, Pak. Ya, betul banget. Jadi itu juga menggunakan prinsip rotasi. Rotasi bumi terhadap matahari, bulan terhadap bumi. Nanti kayak gini. Udah kelihatan kan? Kalian buka kamera kalian. Nanti kalian tuh ada pilihan. Pilih yang Fly AR ini, buka pakai Assemble. Nanti kalian arahin. Nah, kayak gini. Jadi tinggal pencet start aja. Ini rotasi bulan terhadap bumi. Oke, selanjutnya Bapak ingin bagikan kelompok. Nanti kalian bekerja dalam kelompok. Kelompok 1 itu ada Jayanti, ada Hilman, ada Muhammad. Kelompok 2 Nasirotul, Ina, sama Mimi. Kelompok 3 Gori, Sugi, sama Lilis. Nanti Bapak kasihkan LKPD-nya. Bapak kasih lembaran LKPD, kalian kerja sesuai kelompok. Kalau sudah duduk berkelompok, kalian bisa diskusi melalui LKPD yang Bapak berikan. Coba kita lihat LKPD-nya seperti apa. Nah, ini. Nah, yang pertama itu bersama teman kelompok kamu tonton video YouTube berdasarkan gambar scan di bawah ini, kemudian kamu tuliskan pendapat kalian tentang video yang telah ditonton. Indah banget kan bulannya. Nah, ini contoh dari rotasi bulan terhadap bumi. Coba lihat pergerakannya, kamu tandain titik awalnya, nanti berhentinya di mana. Kelompoknya Bori gimana? Udah sampai nomor berapa? Sampai nomor 3, Pak, lagi. Oh, bagus. Bori, Coba Lilis, bagus. Kalian kerjanya bagus. Cepat. Kartesiusnya, Pak, semua S dan Y. Oke. Ada kesulitan nggak, Bori?
Masih proses Pak, nanti saya tanya lagi kalau ada Oke, yang kalau misalkan kesulitan langsung tanya saya aja ya. Di sini memerlukan apa namanya? eh, pemahaman analisis kalian, membaca soal kalian, pahami soal maksudnya apa. Terus kalian mengkaitkan antara konsep-konsep yang tadi kita udah ingat-ingat kembali tuh, itu dikaitkan konsep-konsep itu, nanti kalian bisa mengerjakan LKPD ini dengan bagus. Ina gimana Ina? Ina? Ya Pak, belum Pak, masih Iya. proses Pak. Iya, diskusiin sama Nasirotul, jangan kerja sendiri-sendiri. Ini kerjanya ini harus berkelompok, harus diskusi. Kalau kerja sendiri nanti kamu pusing sendiri. Kalau nggak tahu, tanya bapak-bapak, siap bantu. Halo, kelompok Jayanti udah selesai? Sudah, Pak. Oke, bagus Jayanti, Hilman, dan Muhammad. Kerja bagus. Oke, kalau udah selesai, nanti saatnya kita bahas LKPD yang telah kalian kerjakan. Nanti tiap kelompok Bapak pengen ada perwakilan yang maju. Oke, kita bahas dari nomor 1, siapa yang mau maju. Di situ kan bersama teman kelompokmu, tontonlah video YouTube berdasarkan gambar scan di bawah ini. Nah, kami sudah nonton tadi, Pak. Nah, Oke, di bagus. situ saya melihat pergerakan bulan berotasi terhadap bumi. Jadi bulan itu mengelilingi bumi gitu, Pak. Oke, berotasi terhadap bumi. Oke. Berdasarkan permasalahan di atas, jika titik awal bulan adalah M, titik akhir adalah N, titik margin mengamati adalah O, 0, gambar ke dalam diagram kartesius berikut. Sama kita tarik garis dari titik pusat ke titik apa ini? Titik M. Oke, berarti ini dulu dong. Ini M. Yang ini titik apa? Yang ini? Titik N. Oke, sudutnya berapa ini? Nasirotul, Lilis. Ini sudut apa? Sudut beta. Oke, yang ini sudut? Alfa. Oke, jarak dari N ke M gimana? Jaraknya itu R, Pak. Iya, sama-sama R. Bagus, Lilis, grupnya Bohori dan Sugi. Selanjutnya nomor 3. Jadi di sini kan direfleksi ini apa ya? Dicerminkan. Iya, betul. Terhadap sumbu Y. Nah, Iya. makanya nanti yang titik M akan ada di kanannya, Pak, di sumbu X nih. Jadi dinamakan titiknya itu A. Oke. Terus? Sudutnya, kemudian yang si N juga kita refleksikan. Nanti hasilnya adalah si B. Benar nggak Pak begitu, Pak? Betul. Sudutnya gimana? Sama nggak sudutnya besarnya? Sudutnya, kalau jaraknya saya tahu sama, yang R sama R. Untuk sudutnya sepertinya sama, Pak. Yang A itu sudutnya tetap B karena kan refleksi ya. Iya, betul banget Jayanti. Berarti kamu materi sebelumnya masih ingat dan masih bagus. Terus, oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah, sekarang kita ke kelompok 3 lagi. Nomor 4, Sugi. Sugi? Iya, Pak. Iya, coba nomor 4. Sin itu kan dibagi miring. Berarti Y per R ya, Pak? Oke, betul. Kalau cos? Kalau cos samping dibagi miring berarti X per R. Oke, bagus. Bagus, Sugi. Timnya bagus. Sugi, Bohori, Lilis. Bagus. Sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5, apa Ini tuh, Pak? gambarnya. Perhatikan segitiga BOX ya, Pak ya? BOX tuh ini kan. Mana BOX? Ini, BOX-nya ini. Oh iya. Yap. Oh iya. Jadinya? Tentukan nilai dari sin alfa tambah beta dan cos alfa tambah beta ya, Pak ya? Yap. Ya, dengan menggunakan perbandingan trigonometri, sin alfa tambah betanya sama dengan Y aksen per R, Pak. Oke. Cosnya? Terus cos alfa tambah betanya X aksen per R. Oke. Ya, dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri,
sin alfa tambah betanya, sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Oke, bentar ya Bapak tuh. Ya, Pak. Oke. Kalau cos alfa plus betanya? Terus cos alfa plus betanya, cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Oke, bagus. Bagus, Ina. Selanjutnya nomor 6 kita Sama dengan sin Sama alfa dengan? cos beta ditambah cos alfa sin beta. Terus kalau yang tadi ya aksen per R-nya nomor 6. ya, Pak ya aksen Muhammad per nomor 6. R-nya ya aksen per R sama dengan sin alfa dikali X per R Apa dikali apa? dikali X per R, Pak. X per R ditambah Cos alfa dikali Y per R. Sin alfa plus betanya itu sendiri itu apa? Y aksen per R ya, Pak. Oke, betul. Setelah ini? Masing-masing dibagi R bukan, Pak? Iya, betul. Jadinya Y aksen sama dengan sin alfa dikali X ditambah cos alfa dikali Y. Betul. Lanjut. Yang keduanya cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta ya, Pak? Iya. Setelah itu? Tadi kan cos alfa plus betanya X aksen per R ya, Pak? Iya. Berarti X aksen per R-nya sama dengan cos alfa dikali X per R dikurangi sin alfa dikali Y per R. Terus? Ini sama-sama dibagi R juga ya, Pak? Iya. Ya. X aksen per R dibagi R jadi X aksen. Jadi cos sama dengan cos alfa dikali X dikurangi sin alfa dikali Y. Oke, mantap Muhammad. Berarti timnya tadi sudah bekerja dengan bagus. Sekarang nomor 7. Oke, ini lanjutan dari nomor 6 ya, Pak. Iya. Sekarang kita gabung persamaan yang satu dan yang kedua. Yang X aksen itu cos alfa X dikurang sin alfa Y. Terus yang Y aksen itu sin alfa X ditambah cos alfa Y kali ya. Oke, terus dari sini kamu hubungin nih matriksnya jadinya ya, apa? Kita gunakan ubah menjadi matriks ya. Iya. Kita berarti X aksen Y aksennya kita kurungin. Terus dikurung terus sama dengan ya, Pak. Sama dengan berarti kalau mau dibuat matriks berarti bikinnya kurung besarnya dulu, Pak, kalau kelompok kami jadinya cos alfa. Karena itu negatif jadinya min sin alfa, terus bawahnya sin alfa sama cos alfa. Lalu dikalikan sama matriks yang ordonya 2x1 yaitu XY, Pak. Benar Ya, atau enggak ya? betul banget Bu Hori. Mantap. Nah, sekarang nomor 8 mungkin bisa kasih kesimpulan nih dari apa yang kita lakuin nih. Definisi dari rotasi sama sifat-sifat bisa. Gimana tadi Nasirotol diskusinya? Diskusinya lumayan Pak, tapi tadi kita sempat bingung begitu Pak, tapi akhirnya selesai juga Pak. Iya, nggak apa-apa, wajar masih bingung-bingung. Namanya juga belajar kan. Nah, gimana nomor 8? Jadi rotasi adalah suatu transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan memutar titik atau bangun tersebut terhadap titik pusat. Oke. Tadi apa? Rotasi memindahkan titik atau bangun dengan memutar, Pak. Dengan memutar apa? Dengan memutar titik atau bangun tersebut terhadap suatu titik pusat. Oke. Kalau sifat-sifatnya apa? Sifatnya yang pertama, bangun atau titik tersebut mengalami perpindahan. Oke.
Terus? Yang kedua, bangun atau titik yang dirotasikan tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi bentuknya tuh masih sama, Pak, walaupun dia muter-muter, Pak. Oke. Terus? Yang ketiga itu rotasi memiliki arah. Arahnya gimana maksudnya? Arahnya itu bisa berlawanan arah jarum jam atau searah dengan jarum jam. Ah, bagus banget. Bagus banget. Oke, LKPD-nya sudah selesai. Kita kembali ke PPT Bapak. Bentar ya, Bapak. Oke, setelah diskusi, ini Bapak punya modul. Coba kalian kalian scan barcode. Coba semuanya handphonenya dipakai. Gimana? Jayanti sudah di barcode-nya udah di-scan? Iya Pak, sedang di-scan Pak. Apa? Nanti itu isinya modul. Oh iya. Ini modul Bapak udah siapkan. Nanti kalian bisa pelajari lagi di rumah. Ada definisi, ada ini cara mencari rumusnya yang tadi udah kita lakukan. Ada contoh soal juga. Nanti kalian bisa pelajarin, ada latihan soal. Ada rangkumannya juga, nanti kalian bisa pelajarin di rumah. Oke, modulnya sudah Bapak bagikan, nanti kalian bisa download juga di situ. Kemudian kita contoh soal. Contoh soal di sini Bapak bacakan, titik 1,3 oleh rotasi sejauh 30 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Ini kita gunakan rumus yang tadi kita udah kita udah temukan, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan apa? Apa Jayanti? Rumusnya tadi? Cos X. Cos alfa. Alfa, min sin alfa. Oke, terus? Sin alfa. Sin alfa. Cos alfa. Cos alfa. Nanti dikali sama titik asalnya 1 sama 3, betul. Terus ini sudutnya berapa Jayanti? Sudutnya karena berlawanan itu ya Pak? Iya, betul. Berarti positif ya Pak? Betul, betul. Berapa derajat? Pak berarti. 30 derajat positif. Sinnya 30 derajat juga, ini sin 30 derajat juga, cosnya 30 derajat juga, dikali 1 sama 3. Cos 30 berapa Jayanti? Setengah akar 3 Pak. Oke. Sin 30? Minus setengah Pak, itu minus ya Pak? Iya betul, minus. Bawahnya? Sama setengah. Cos 30-nya setengah akar 3. Oke, nah sekarang perkalian matriksnya, masih ingat nggak? Coba. Perkaliannya baris kali kolom ya Pak? Betul. Gimana jadinya? Setengah akar 3 dikali 1. Oke, jadinya setengah akar 3. Nah, terus? Ditambah sama min setengah kali 3. Tambah sama jadi min 3/2 ya Pak? Oh iya, betul. Terus yang bawahnya? Setengah dikali 1. Ditambah sama setengah akar 3 kali 3. Jadi 3/2 akar 3. Wah, betul banget. Nah, sekarang kita penguatan melalui GeoGebra. Ini kalian bisa juga digunakan pakai handphone. Coba kalian scan. Coba semuanya, kalkulnya digunakan. Nanti kita bareng-bareng kita buktiin ini benar nggak sih? Kalau misalkan titik 1,3 dirotasi sejauh 30 derajat berlawanan jarum jam, nanti titik bayangannya di situ. Benar apa tidak? Coba kita bareng-bareng. Kita konfirmasi, kita kuatkan konsep kita benar apa enggak nih yang sudah kita temukan tadi. Tadi titiknya berapa Jayanti? 1,3 ya Pak? Kita buat titik di sini 1,3. Titik 30 pusatnya derajat, berapa tadi? 0,0 Pak. 0,0, betul. Nah, sekarang kita rotasiin. Kita rotasikan. Ini. Caranya tinggal klik ini dulu, A, terus titik pusatnya. Lalu kita masukkan tadi berapa Jayanti? 30 derajat, Pak. Berlawanan apa searah jarum jam tadi? Berlawanan, Pak. Oke, kita cek. Nanti titiknya bakal ada di sini. Terus kalau sudah kita kuatkan, kalian bisa latihan soal. Ini soalnya ada 3. Latihan soal, nomor 1, nomor 2, nomor 3.
Ini ada di modul. Kalian nanti buka modulnya, kalian kerjakan 3 soal ini, waktunya 15 menit dari sekarang. Dan ini dikerjakan sendiri-sendiri ya, jangan berkelompok, karena Bapak ingin tahu nih pemahaman kalian secara individual, secara personal, bukan per kelompok lagi. Waktunya 15 menit, dikerjakan dari sekarang. Oke, udah 15 menit, Bapak hitung 1, 2, 3, dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Kita buat kesimpulan. Rotasi adalah suatu transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan memutar titik atau bangun tersebut terhadap titik pusat. Oke, sip. Kalau sifat-sifatnya, posisinya gimana, Jayanti? Posisinya pindah, Pak. Wah, betul. Bentuknya berubah nggak? Nah, bentuknya itu tetap. Arahnya gimana? Arahnya bisa berlawanan, bisa searah. Jarum jam. Kalau berlawanan positif negatif? Positif, Pak. Kalau searah? Negatif. Betul. Kalau rumus rotasinya gimana tadi? Rumus rotasinya tadi X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa, min sin alfa, sin alfa, cos alfa dikali dengan XY, Pak. Oke, tepuk tangan buat Jayanti, bagus banget. Oke, sekarang kita ke refleksi. Nah, gimana nih perasaan kalian setelah pelajaran hari ini? Senang, Pak. Kenapa senang? Ya, banyak tampilan-tampilan yang menarik, Pak. Nah, betul, bagus. Terus kalau ininya gimana? Kalau yang konsep rotasi ini bisa dipakai di mana aja, Ina? Tadi itu ya Pak, perputaran bulan matahari ya Pak ya. Terus? Ya. Terus apa lagi ya? Biang lala. Ya, biang lala Pak. Tadi kalau pekerjaan bisa dibuat apa aja? Di desain, arsitek ya Pak ya. Betul. Terus? Terus apa tadi di Lapan sama di NASA ya Pak ya? Iya, itu jadi astronom. Nggak jadi astronom juga, itu jadi peneliti juga bisa di Lapan. Terus kamu gimana? Udah ada kepinginan pengen jadi apa? Tadi kan ditanya nggak mau jadi apa-apa kan? Belum kepikiran. Iya Pak. Saya desain aja deh Pak. Wah, bagus. Mantap. Oke, selanjutnya pendalaman materi latihan kalian soal di GCR nih. Kalian kalau misalkan mau lebih dalam lagi nih, pengen tahu soal rotasi itu kayak gimana, kalian bisa scan di sini, nanti masuk ke Google Classroom, nanti kalian masuk ke sini nih, Google Classroom, nanti ini kerjain yang latihan rotasi geometri ini, ya. Jadi kalian bisa kerjakan di rumah. Oke. Terus untuk pertemuan depan, setelah kita belajar yang tadi rotasi titik A, Y dengan pusat 0,0, minggu depan kita belajar rotasi titik A, Y dengan pusat P, A, B. Nanti persiapannya kalian bawa penggaris sama busur seperti hari ini. Itu aja. Sekarang kita pimpin doa, kita doa maksudnya, biar ilmu-ilmu yang kita pelajari ini bisa meresap ke dalam diri kita, terus kita udah punya gambaran tentang rotasi itu bisa dipakai di mana aja. Dan semoga apa yang kita pelajarin bisa bermanfaat di kehidupan kita nantinya. Oke, Pak Hilman bisa pimpin doa? Bisa Pak, siap. Oke, siap. Sebelum kita selesai pelajaran, istirahat. Mari kita, ini istirahat ya? Iya, habis ini kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian luar biasa sekali hari ini, saya sangat senang. Oke, sekali istirahat, kalian bisa sarapan yang tadi belum sarapan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roja. Sama-sama.